wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta seluruh siswa-siswi yang menyimak video pembelajaran kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semua seluruh pelajar Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar, semangat berkompetisi dalam kebaikan. Selawat dan salam tetap terlimpahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang kita semua menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama anakku kelas 10 tingkat SMA atau SMK yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai pembelajaran kita dan semoga pembelajaran kali ini bisa difahami dan lebih membawa manfaat pada kita semua untuk belajar terutama dalam mendalami bacaan-bacaan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Kita masuk ke bab pertama yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Itu materi kita yang pertama. Sebelumnya saya ingatkan bahwa kita sudah memasuki era baru pasca pandemi COVID ini. Insya Allah semua pembelajaran sudah dilakukan dengan secara tatap muka, secara luring. Maka ending dari pembelajaran kita ini terutama pada kurikulum Merdeka Belajar atau kurma gitu ya. Yang memberikan istilah kurma, kurikulum Merdeka Belajar. Kita mengenal istilah pelajar Pancasila. Apakah atau bagaimanakah profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Poin pertama ini sudah kita pahami semua sebagai seorang Muslim. Maka mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah dari keimanan adalah berakhlak mulia, berbuat kebaikan, berpribadi yang soleh secara individu dan soleh secara sosial. Nah ini anak sekalian yang perlu kita fahami dan kita laksanakan adalah fondasi pertama beriman dan bertakwa. Kita jalankan implementasinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ini juga sudah kita pahami bahwa pokok dari kebinekaan itu adalah saling menghargai budaya yang ada dan memegang teguh budaya lokal kita serta menghargai budaya yang dari luar, budaya dari masyarakat yang lain. Saling menghargai, menghormati. Inilah kebinekaan yang artinya kebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Gotong royong kita sudah membiasakan dalam masyarakat kita. Anak-anak sudah biasa ketika ada pekerjaan, misalnya kerja bakti, kita gotong royong. Kemudian membersihkan lingkungan kelas, lingkungan tempat ibadah kita, dan bahkan lingkungan rumah kita. Saling gotong royong, bau-bau satu dengan yang lain agar supaya pekerjaan itu segera bisa diselesaikan serta menghasilkan hal-hal yang bermanfaat dan kebersihan yang maksimal. Ini bergotong royong, saling membantu dalam kebaikan gitu ya. Kemudian yang keempat, mandiri. Artinya bertanggung jawab pada kepribadian atau dirinya serta memiliki
tanggung jawab penuh terhadap dirinya sendiri, dan ini dibuktikan dengan kita bisa melakukan hal-hal tidak bergantung kepada orang lain. Waktunya belajar, waktunya beribadah, waktunya kita membantu orang tua, waktunya berangkat sekolah. Tanggung jawab pada diri sendiri, sehingga ini menjadi kemandirian kita sebagai seorang pelajar Pancasila. Yang kelima, bernalar kritis. Ini bagian dari syarat seorang dalam menuntut ilmu itu harus, dalam bahasa ta'limul muta'alim, punya unsur dzakain, kecerdasan. Dalam profil pelajar Pancasila dimasukkan berupa memiliki nalar yang kritis, cerdas. Nah ini ya. Sehingga ketika kita memiliki daya nalar yang kritis, intelijensi kita kuat, insya Allah nilai akademik kita semakin baik dan prestasi kita akan semakin baik ketika kita memiliki daya nalar yang kritis dan kita bisa menyelesaikan hal-hal yang sifatnya fundamental bahkan sifatnya krusial. Karena kita punya daya nalar yang kritis, bisa cepat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian bisa memberikan solusi terhadap hal-hal yang barangkali perlu kita berikan masukan atau solusi. Yang keenam, terakhir adalah kreatif. Memiliki kreativitas, memiliki pola pikir yang kreatif dan punya hal baru dalam sumber atau bidang yang kita geluti. Itu adalah 6 profil pelajar Pancasila yang perlu kita pahami dan kita laksanakan. Baik, anak sekalian, mari kita masuk ke materi inti kita. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya. Selamat ya. Apa rahasia kesuksesan saudara? Ya, dia menjawab, persiapan sehat, cukup waktu, berdoa, ya, dan minta restu dari orang tua serta para bapak ibu guru dan sahabat semuanya. Ini masuk dalam lomba inovasi pemanfaatan teknologi digital di tingkat nasional. Alhamdulillah sukses dia. Ini adalah arti dari berkompetisi dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan. Kemudian yang berikutnya yang kita pahami dari infografis ini, materi kita nanti adalah surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105 serta hadis terkait. Yang perlu kita pahami dan kita laksanakan bersama, kita praktekkan belajar bersama. Yang pertama adalah anak-anak bisa membaca dengan tartil, kemudian bisa menghafalkan dengan fasih, lancar, bahkan mungkin ya hafalan kita, kemudian menganalisis kandungan ayat atau hadis yang sudah kita pelajari, kemudian berperilaku kompetitif, menerapkan dalam perilaku sehari-hari, memiliki etos kerja tinggi dan berperilaku kompetitif dalam kebaikan. Oke, ini bagian dari ilustrasinya. Ini ya, bagian kerjasama dalam keluarga, dalam melaksanakan ibadah, memiliki tanggung jawab yang menghargai. Kemudian kita masuk, ini ada ribuan kali khatam, bisa dibaca sendiri untuk hasanah keilmuan kita, pengalaman kita. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Surat Al-Maidah ayat 48 masih berkaitan tentang berpikir kritis. Nah, ini ya. Meraih kesuksesan dengan kompetisi
dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita tentang kajian Quran. Mari kita simak bersama-sama. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Nah, sekarang kita bersama-sama mari kita baca. Sebelumnya saya ingatkan, kompetensi yang perlu kita miliki, adalah pertama, itu ada 6 M. M yang pertama baca tartil, harus bisa. M yang kedua bisa mengorek tajwid. M yang ketiga bisa menerjemahkan. M yang keempat bisa memahami isi kandungannya. Ya. Kemudian M yang kelima bisa mengamalkan. Yang lagi, M yang pertama membaca dengan tartil, mengurai tajwid, ya. Kemudian bisa menghafalkan, menerjemahkan, memahami isi kandungannya. Nah, yang terakhir adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca, kita masuk M yang pertama, kaitan dengan berlomba dalam kebaikan, surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Oke, teman sekalian, membaca tartil. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Oke, teman-teman sekalian, mari kita langsung masuk M kedua, mengurai tajwid. Perhatikan, wa anzalna nun mati bertemu za, ikhfa hakiki. Na matobi ilaika bertemu alif lain kata, lain kalimat, maka dinamakan mad jaiz munfasil. Al-kitab al-qamariyah bil haqqi al-qamariyah musaddiqal lima tanwin bertemu lam idgham bila gunnah. Baina yadayhi wa minal kitab al-qamariyah minal kitab diwaqaf menjadi minal kitab. Nah, boleh. Minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Ya. Minal kitabi al-qamariyah wa muhaiminan 'alaihi tanwin bertemu ain idhar halqi. Fahkum baina memati ketemu ba ikhfa syafawi. Bainahum bima memati ketemu ba ikhfa syafawi.
Bima anzalallahu anzala ikhfa hakiki anzalallah lafal Allah dibaca tebal atau tafkhim. Wala tatabi la mat tabi'i tattabi ahwa'ahum mat wajib muttasil hum amma idhar safawi amma gunnah musyaddada ja'aka mat wajib muttasil minal haqqi al qamariyah haqq al qalah kubra. Tanda-tanda qaf lam sebaiknya berhenti karena dia tanda waqaf. Likullin ja'alna tanwin bertemu jim ikhfa hakiki na matabi minkum ikhfa hakiki kum syir kum minkum syir'atan yang bertemu shin idhar syafawi wa min haja idhar halki minha mati bertemu ha idhar halki. Kalau Allahu sya'a mat wajib mutasil Allah lafal dibaca tafkhim atau tebal. La ja'alakum ummatan mati ketemu alif idhar syafawi ummatan gunnah musyaddadah mim tasdid ummatawa anu bertemu idgham bi gunnah wahidatan wa idgham bi gunnah walakin liya idgham bila gunnah liyabluwakum qalqalah sughra kan di tengah ba sukun fima tabi'i ma atakum mat jaiz munfasil kan di luar kata fima atakum fastabiqul khairat al qamariyah ilallahi marji'ukum lafal awal dibaca tafkhim rajul fathah marji'ukum ra tafkhim marji'ukum jami'an mim sukun bertemu jim idhar safawi jami'an fa tanwin bertemu fa ikhfa hakiki fayunabbi'ukum bima mati ketemu ba ikhfa safawi kuntum ikhfa hakiki kuntum fihi idhar safawi mati ketemu fa idhar syafawi tahtalifuna sudah tahtalifun mat arid disukun tahtalifun. Oke, itu nah sekalian tentang tajwid yang belum paham bisa dilihat di ya identifikasi itu. Oke, nah sekalian sebelum tutup mari kita baca bersama-sama supaya lebih lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Oke, demikianlah sekalian untuk pertemuan pertama. Besok kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Maka tugas anak-anak sekalian silahkan dibaca, disimak ya, latihan menerjemahkan, latihan menghafalkan. Semoga sukses semua untuk anak-anakku terutama di kelas 10 dan umumnya di kelas 11 dan 12. Semoga sukses mulia semuanya. Demikian, lebih kurang maaf, mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.